Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Aceh Farhan hadir. Terus Aditya Maulana hadir. Terus Al-Rafi Nur Soleh hadir. Diva Ladim hadir. Faruk Mustaqim hadir. Terus Muhammad Aldi hadir. M. Alwin Syahraji hadir ya. Terus Siti Andina hadir. Siti Meilani hadir juga. Fido Rainaldi hadir juga ya. Terus sama Yanto Arianto. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita hadir semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran. Nah, di sini ada 5 amplop. Nah, di dalam amplop-amplop tersebut itu mengandung materi-materi yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, daripada anak-anak semua penasaran, yuk kita buka amplop yang warna oranye dulu ya. Oke, Ibu yang buka dulu ya. Nah, setelah dibuka, kita langsung tempel di sini di bawah amplopnya. Nah, perlu kalian ketahui, sebelum kita mengetahui Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita harus mengetahui dulu apa sih Al-Quran itu dan apakah ada kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Nah, apa sih arti kitab-kitab itu, Bu? Gitu kan? Nah, itu akan baca dulu ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa kitab-kitab Allah ialah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk pedoman hidup. Tujuan Allah menurunkan kitab-kitab ini itu agar digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhoinya. Nah, jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Quran salah satunya adalah untuk menjadikan sebagai pedoman hidup. Nah, seperti itu ya, dapat dipahami? Oke, nah selanjutnya kita akan membuka lagi amplop warna biru, oke? Nah, di amplop warna biru ini ada 2 amplop. Ini sangat panjang ya pembahasannya. Oke, kita buka dulu dapetnya. Kita tempel di bawahnya. Dan yang satunya lagi. Kita tempel di sini. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kitab-kitab Allah gitu. Nah, sekarang Bu, apa saja sih kitab-kitab yang telah Allah turunkan gitu? Nah, yang pertama ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Nah, terus yang kedua ada kitab Injil. Pasti kitab Injil. Jadi kitab Injil itu diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab ini yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Juga menjelaskan bahwa di akhir zaman
akan lahir nabi yang terakhir. Nah, seperti itu ya kitab Injil. Cuman di zaman sekarang ini kitab Injil itu banyak sekali perubahan-perubahan sehingga isinya itu melenceng dari isi yang aslinya gitu. Padahal di dalam kitab Injil itu jelas dikatakan bahwa kitab itu hanya untuk supaya manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan juga bahwa di hari akhir itu bakal ada nabi yang terakhir, namanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan yang ketiga ada kitab Zabur. Coba kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kitab Zabur ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, Nabi Daud hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Seperti itu ya. Jadi kitab Zabur ini melanjutkan dari mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang keempat ada yaitu kitab Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebahagian isinya menghapus sebahagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan hukum yang sesuai dengan hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa, berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman ya, serta pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia agar tercapai kebahagiaan di akhirat. Nah, oleh karena itu kita sebagai muslim tidak meragukan sama sekali Al-Quran itu ya. Nah, setelah itu kasih fungsi dan tujuan kita harus meyakini Al-Quran gitu sebagai pedoman hidup kita. Nah, kita buka lagi amplop yang warna hijau, oke? Nah, buka dulu ya. Dari sini. Nah, jadi fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala termasuk kitab suci Al-Quran yang pertama mempertebal keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat keyakinan kepada tugas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Jelas itu ya. Yang keempat, menambah sikap toleransi terhadap agama lain. Jadi kita sebagai umat Islam kita juga harus menghargai agama-agama yang lainnya gitu ya. Nah, terus kita buka lagi amplop yang warna ungu. Ada di sini ya. Nah, di amplop warna ungu ini apa sih perilaku yang mencerminkan isi pokok dari semua kitab Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang pertama, kitab Al-Quran memiliki keistimewaan dibanding kitab yang lainnya. Nah, jadi pokok perilaku yang mencerminkan bahwa Al-Quran itu memiliki keistimewaan dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Nah, terus di antara keistimewaan itu adalah bahwa Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk umat Islam saja. Jadi umat selain Islam juga
manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa Al-Quran ini terjamin pemeliharaannya sampai akhir zaman. Benar sekali ya, karena tidak ada satupun manusia, jin atau dan yang lainnya bisa meniru atau membuat isi dari Al-Quran tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Nah, lalu Bu, yang amplop kuning apa? Nah, jadi ini kita buka lagi ya. Oke, kita buka dulu envelopnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan bagi ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu." Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan kitab suci Al-Quran ini untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, gitu ya. Jadi suci Al-Quran ini adalah penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Terus Al-Quran juga memberikan keterangan yang lengkap tentang pokok-pokok agama dan menjelaskan persoalan-persoalan yang masih kabur atau gelap. Al-Quran menjawab setiap tantangan terhadap kebenaran ajarannya yang datang dari siapa saja sepanjang perjalanan kehidupan manusia sejak diturunkan Nabi Muhammad sampai akhir zaman, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahaminya, dan kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.